Halo, assalamualaikum. Di hadapan kita sudah ada satu laptop. Nah, dari sini bisa ketahuan ya kerusakannya ini apa. Yaitu kerusakannya adalah ini engselnya udah hancur. Ya, engselnya patah. Kemudian ini informasi dari user, ini kabel. Ini saya nggak tahu ya, ini kayaknya kabel touchscreen ya ini ya. Nah, ini kemudian kabel LAN-nya juga lepas, jadi nggak bisa dikonekin. Oke, jadi untuk laptop ini cukup ribet ya permasalahannya, komplikasi. Engselnya patah, ininya kabel touchscreen-nya putus, kemudian untuk kabel LAN-nya pun juga kecabut ini sepertinya. Oke, langsung aja kita eksekusi laptopnya. Ini kita bongkar terlebih dahulu. Ya. Ini sudah terbuka. Dan bener aja ya ini hancur. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini hancur 1, 2, 3. Nah, ini hancur ini. Kemudian yang ini pun juga sama ya. 1 ini hancur. Ya. Yang ini kemungkinan ini juga hancur. Ini kemungkinan bekas di lem ya ini ya, bekas di repair. Nah, ini kita akan coba untuk perbaiki semuanya. Oke, langkah pertama untuk perbaikan adalah kita lepas baterainya terlebih dahulu ya. Kita lepas baterainya ini. Oke. Oh, banyak semutnya. Ini baterai kita lepas. Kemudian ini ya, motherboard nanti juga akan kita lepas. Oke, ini untuk kabelnya sampai putus dia. Oh, oke lah. Untuk kabel LCD ya, kabel LVDS ini juga kita lepas. Oke, motherboard sekarang. Oke, ini sudah terlepas ya. LCD-nya ini sudah terlepas. Banyak banget semutnya. Ini datang dari mana? Wah, ini kemungkinan LCD-nya dipakai buat sarang semut ini ya. Oke, kita singkirin dulu ya. Oke, kita fokus di sini juga. Oh, ini semut banyak di sini, mungkin nggak begitu kelihatan di kamera ya. Oke, kita lepas dulu ya ini motherboardnya. Tipis banget. Oke, ini kita amankan dulu. Oke, nah kita akan fokus di sini ya. Ini semutnya banyak banget ya, kita akan coba restorasi di bagian holdernya ini.
dilem ini kayaknya nih, lem ibon. Oke, untuk holder yang kita butuhkan yang ukurannya segini ya. Yang ukurannya segini ini kita carikan dulu ya. Karena untuk di laptopnya ini ada beberapa yang hilang ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Ini masih sisa 1, berarti kita tinggal mencari penggantinya. Ini 4 biji ya. Oke, saya ambil dulu barangnya. Oke, jadi ini sudah saya carikan penggantinya. Ini kalau kita lihat ya dari aslinya, ini ada perbedaan ya. Nah, ada perbedaannya. Kalau misalkan ini yang bawaan ya, yang bawaan, sedangkan ini penggantinya ini lebih panjang ya, lebih panjang, dan gridnya juga lebih besar nih. Ada 2, ini cuma 1, ini gridnya ada 2. Harapannya supaya dia lebih gigit ya, lebih kokoh. Jadi nanti ketika kita repair, kita restorasi, tidak gampang rusak lagi. Oke, kita siapkan dulu soldernya. Kita siapkan soldernya, kemudian kita siapkan juga plastiknya. Jadi kita akan coba untuk memperbaiki ya, dilas plastik dengan solder. Plastik yang saya gunakan ini seperti ini ya, ini bekas ya. Bekas dari mouse, tapi ini saya lihat plastiknya ini bagus, dan ini sudah kemakan segini dari yang awalnya utuh ya, tinggal segini. Ini saya potong-potong kemudian saya las di sini. Begitu untuk penanganan engsel laptop yang rusak nih. Jadi ini plastiknya ini bagus ya, dan sampai saat ini pun tidak pernah ada komplain ya dari pelanggan mengenai perbaikan engsel laptop. Oke, jadi ini akan saya potong-potong, kemudian saya lelehkan dengan solder, kemudian kita presisikan holder yang ada di sini ya. Gitu. Jadi ini akan saya potong-potong. Waduh, lompat ya. Nah, ini saya potong-potong seperti ini ya, kalau untuk memperbaiki engsel laptop. Oke, kalau sudah, ini kita akan presisikan dulu. Oke, dan nanti usahakan dia sejajar ya, dia harus sejajar dengan ini, nggak boleh lebih pendek atau lebih tinggi. Nah, takutnya nanti kalau misalkan kita pasang dia nggak sejajar ya, kekuatannya akan berkurang gitu. Ya, jadi dia harus benar-benar nempel antara casing atas dan bawah, itu harus nempel.
Oke, ini saya rasa udah cukup panas. Kita presisikan dulu. Nah, kita lelehkan seperti ini. Tapi jangan sampai dia tembus ke bawah ya, jangan sampai. Tapi untungnya adalah untuk laptop ini ya, ini sisi paling luarnya ini adalah logam. Nah, jadi kalau misalkan terjadi kesalahan sampai tembus ke bawah, ini insya Allah ini aman ya, karena ini logam, paling bawahnya ini logam. Oke, ini langsung aja kita tambal, kita las. Ya, pastikan dia menyatu dengan plastik bawahnya ini. Ini cara paling mudah ya kalau misalkan kita nggak bisa mendapatkan spare part pengganti. Ini kalau lebih bagusnya bagaimana? Lebih bagusnya ya kita ganti ini, ganti satu set ini. Cuma spare partnya itu susah didapat. Ya, sekalinya ada mahal. Dan ini sebetulnya untuk pemilik laptop juga sudah mencoba untuk mencari ya, dan tidak menemukan ya, baik di toko offline ataupun di online ini nggak ada yang jual untuk casingnya ini ya. Ya, alternatifnya nanti seperti ini ya. Dan apakah ditambal seperti ini dia kuat? Ya, tentu kuat ya. Dan biasanya kalau saya melakukan seperti ini, untuk ketebalan plastiknya itu saya lebihkan ya, saya lebihkan. Kemudian untuk tensi di bagian engselnya, tensi di bagian engsel ini ya, ini kita kendorin ya. Bahkan ini sampai ketekuk ya untuk casingnya ini nih, yang besi ini. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, ini lebih parah ini. Oke. Satu ini selesai, kemudian lanjut yang lain.
Oke, ini sudah selesai ya, seperti ini kurang lebihnya. Kita cek dulu untuk kesejajarannya. Oke, pas semua, tidak ada yang menonjol. Oke, semuanya datar. Nah, sekarang tinggal kita rakit ya, tapi sebelum kita rakit, kita ini dulu, kita kurangi tensi dari engselnya ini. Ya, jadi kita menggunakan alat khusus ya di sini. Ini untuk pengendor atau pengencang engsel, seperti ini alatnya. Kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian kita putar ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian kita rasain. Nah, ini sudah cukup kendor. Kalau yang ini otomatis masih kencang banget yang ini. Jangan terlalu kencang, tapi jangan juga terlalu kendor. Oke, ini terlalu kendor ini. Kita kencangkan sedikit. Oke. Nah, sekarang di sisi sebelah sini. Ini masih terlalu kencang, kita kendorkan sedikit. Oke, sekarang kita cek. Oke, cara ngeceknya adalah ini. Kalau saya ya, saya pegang seperti ini ya, kemudian kita miringkan sampai segini, kurang lebih 45 derajat ya, dia masih bisa bertahan, itu bagus ya. Jadi kalau dalam kondisi kemiringan seperti ini dia masih bisa tegak ya, dalam artian tidak loyo, ini bagus ya. Tapi kalau kita turunkan, dia otomatis akan semakin turun seperti ini. Dia akan semakin jatuh. Oke, ada satu sisi yang di sini masih agak lembek ya, ini kita kencangkan sedikit aja. Oke. Oke, ini saya rasa sudah cukup. Oke, sekarang kita carikan baut yang seukuran ini ya, ini 2,5. Kok 2,5? Berapa mili ya? 2 mili ya, kurang lebih ukurannya 2 mili nih. Oke, kita carikan dulu bautnya. Oh ya, kita masih ada satu PR lagi ya, ini ya, kabelnya ini tadi saya lupa, sorry nggak kelihatan. Nah, ini kabelnya kan udah hancur ini. Nah, ini kita ganti sekalian ya, tapi kita mesti bongkar LCD-nya. Oke, ini agak riskan, tapi kita mesti bongkar ya, terpaksa harus kita bongkar karena untuk mengganti kabel kabel LAN.
Oke, LCD terlepas, alhamdulillah ya, aman LCD. Oh, ternyata ini untuk kabel kamera. Jadi kita amankan dulu, kemudian kita ganti nih ya. Jadi ini yang rusak di bagian groundnya. Oke, kita cari dulu kabelnya. Oke, ini untuk kabel jumpernya udah saya ambil. Nah, jadi untuk di bagian ground ya, bagian ground itu ini ya, nanti kita sambung ke sini nih untuk kabel jumpernya ini, kita sambung ke sini. Oke, selesai. Oke, untuk LCD sudah selesai dirakit ya. Sekarang kita pasang mesinnya dulu. Kemudian kita rakit bersama dengan LCD.
Oke. Nah, untuk menambah kekuatan ini kita menggunakan lem LCD supaya nanti dia lebih kuat, dan juga kalau misalkan mau dibongkar-bongkar lagi pun tidak susah ya. Oke, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan di lemnya jangan sampai kena mesin ya. Oke. Kalau sudah, ini kita kunci dulu. Ya, kita perbaiki yang ini juga sama ya, ini hancur. Kita singkirkan dulu. Oke, ini juga sudah saya perbaiki ya. Sudah saya tutup tapi tidak saya videokan karena prosesnya sama kurang lebih. Ini sudah saya lubangin, sudah saya buatin rumah bautnya. Sekarang tinggal kita rakit. Oke, coba kita cek, nyalakan. Nah, sip, nyala ya. Oke, untuk engselnya pun juga udah bagus, udah rapi. Dan ini banyak bekas-bekas apa ini, susu barangkali ya ini. Tapi nggak masalah, yang penting laptopnya sudah menyala ya. Dan ini tampilannya seperti ini, kemungkinan ada yang error juga ini ya untuk sistem. Tapi biarlah, nggak masalah, karena memang permintaan dari usernya adalah untuk perbaikan engsel, wifi, dan kabel kamera. Kabel kamera. Oke, ini kita biarkan dulu sampai dia menyala. Oke, kita tunggu dulu. Nanti kita akan coba cek untuk wifi nya apakah dia bisa tersambung atau tidak, dan juga kameranya. Oke, ini sudah nyala ya untuk laptopnya. Ini saya coba terangkan dulu. Nah, kita coba cek dulu wifi nya apakah sudah tersambung atau belum. Ini, oh mati ya. Ini kita nyalakan dulu wifi nya. Alhamdulillah ya, sudah muncul. Ya, sudah muncul semuanya di sini. Oke, untuk bagian engsel juga udah oke ya, di sini tidak ada permasalahan lagi. Berarti untuk kasusnya sudah selesai. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.